Halo teman-teman, kali ini kita jumpa lagi dengan project data science yang baru, data science yang ketiga, yaitu mengenai prediksi gaji menggunakan machine learning. Baik, kita buka ini ya, kita sudah buka Google Colab. Kemudian apa yang perlu kita tambahkan adalah dua hal penting yang kita perlukan adalah pandas sama NumPy, sehingga kita perlu import pandas kemudian import NumPy. Kita jalankan. Oke, sudah jalan. Kemudian di sini setelah itu kita baca data. Kita baca dataset. Untuk membaca dataset kita menggunakan pandas. Nah, kita buat variabel data, kemudian pd.readcsv. Kemudian kita lihat URL dari atau alamat dari data set kita. Kita copy path dan kita paste di sini. Oke. Jadi datasetnya adalah data gaji.csv. Maka kita gunakan read csv. Data sudah terbaca, kemudian kita print 5 data teratas menggunakan fungsi head. Kita jalankan. Ternyata ada dua kolom atau dua fitur di sini. Yang pertama years experience dan yang kedua adalah salary. Ini 5 data teratas ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita bisa membaca data, kemudian perlu kita cari apakah ada data kosong atau null menggunakan fungsi isNull ya. Data.isNull, kemudian kita jumlahkan ya, kita .sum semua kolom. Ternyata tidak ada data kosong, sehingga dataset ini sudah bisa kita gunakan. Ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa data ini tidak ada data yang kosong, maka kita membuat grafik untuk memvisualisasikan hubungan antara salary dan job experience ya, antara gaji dengan pengalaman kerja. Maka kita perlu satu library yaitu Plotly di sini ya. Kita perlu library Plotly. Library Plotly. Baik, kita panggil import Plotly .express ya. Express as px. Kemudian masih Plotly ya. Plotly graph objects as go. Oke, kita jalankan. Sudah jalan. Oke, kita mulai untuk melihat bagaimana hubungannya. Kita buat variabel namanya figure, kemudian kita buat grafik scatter ya. Scatter berarti titik-titik. Dan data frame-nya adalah data, X-nya adalah salary. X-nya adalah salary. Kemudian Y-nya adalah years experience. Mana size-nya kita buat sama dengan year experience ya. Size-nya years experience. Kita copy, kita paste di size. Oke. Trend line kita buat OLS ya. Baik, kemudian jangan lupa kita panggil dulu sebelum kita jalankan figure.show. Figure.show. Jalankan, masih diproses. Oke, jadi hubungan yang sangat baik ya, ini sangat linear ya, sangat linear hubungannya.
sangat linear. Kita jadi semakin ini ya, semakin banyak year experience-nya, maka semakin tinggi gajinya. Nah, kita mulai training model ya. Training model regresi. Kita gunakan linear regression di sini. Sehingga kita perlu import library-nya. Jadi from sklearn kita panggil model selection, import train test split. Ini untuk splitting data ya. Kemudian from sklearn kita panggil linear model, import linear regression. Kita jalankan. Oke, sudah jalan. Hanya kita mulai memisah dataset ya. X ini kita isi dengan kolom yang pertama itu apa namanya? Years ya, year experience ya. Oke. X ini kita isi dengan year experience, kemudian Y dengan menggunakan library NumPy kita buat array, datanya adalah data salary. Oke, setelah itu kita split data. Kita jelaskan X train, kemudian X test, Y train, Y test. Terus kita panggil fungsi train test split ya. Baik. X kemudian Y dan test size-nya adalah kita buat 20%, 0,2. Kemudian random set-nya bebas, ini saya pakai 41 saja. Kita jalankan. Oke, sudah jalan ya. Berarti data sudah terjadi di split ya, antara training data dan split data. Nah, kita mulai training model. Training model di sini training model machine learning ya. Kita buat variabel namanya model, kemudian kita panggil linear regression, kita assign ke variabel model. Setelah itu kita fitting model.fit yang isinya adalah X train dan apa, ada yang tahu? Y train. Oke. Kita jalankan, keluar linear regression. Oke, bagus. Setelah ini kita uji coba. Kita input gaji, seseorang dan berapa sesuai dari yang kita input adalah year experience-nya atau pengalaman kerjanya itu berapa tahun, maka kita akan prediksi gajinya berapa. Dari sini kita buat variabel ya, terserah ini saya buat namanya gaji, kemudian float di sini input ya, input pengalaman kerja dapat berapa itu ya. Nah, setelah itu kita inputan itu kita masukkan ke dalam features np array mana gaji itu ya. Nah, setelah itu kita print, kita prediksi berapakah gajinya berdasarkan input pengalaman kerjanya. Jadi kita model terus predict, kita isi features-nya itu. Kita jalankan,
Pengalaman kerja 4. Oh, ternyata ada error. Errornya di sini adalah kita lihat ada garis merah di feature sama dengan np.array. Maka ini ternyata kurung ya. Kurang tanda kurung. Oke, kita jalankan lagi. Kita isi pengalaman kerja sebanyak 4 tahun, maka prediksi gajinya adalah 63.704 ya. Dalam entah itu rupiah atau rupiah, tergantung di dataset ya. Ya, jadi seperti itu. Mula-mulanya prosesnya adalah pembacaan data, kemudian kita buat grafik. Setelah buat grafik, kemudian kita tentukan modelnya menggunakan mesin learning apa yang kita gunakan, karena dari situ kita bisa membuat prediksi berapa besaran gaji yang akan diterima. Terima kasih.